Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, mohon izin Bapak ingin mempresentasikan judul proyek Sistem Layanan Nasi Padang. Sebelumnya kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Sadan Martuai Bermasibuan. Kemudian ada rekan saya, Muhammad Fatihan Alta Tungkagi. Kemudian satu lagi ada Rafli Gibran Maulana Iskandar. Yang pertama ada pendahuluan yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafli Gibran Maulana Iskandar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Nasi Padang merupakan salah satu kuliner yang sangat digemari di Indonesia. Dengan cita rasa yang khas, sebagai salah satu kuliner Indonesia, rumah makan telah banyak bergembar dari berbagai kalangan. Seperti penyajian otomatis di atas meja dengan berbagai pilihan. Seiring waktu, dengan yang terjalin erat antara pelanggan tetap dan pemilik rumah yang diterapkan di sana. Loyal. Makan Padang memiliki penggemar yang bisnis di sektor kuliner semakin rumah makan Padang perlu mempertahankan dagangan rumah makan Padang untuk lebih kompetitif. Melalui re-engineering, setiap elemen dalam sistem pelayanan dapat dianalisis dan diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengurangi pemborosan, serta memastikan layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Presentasi ini akan membahas langkah-langkah mengengineering yang dapat diterapkan pada rumah makan Padang. Mulai dari identifikasi masalah dalam proses pelayanan, penyusunan solusi yang tepat, hingga evaluasi hasil yang dapat mengarah pada peningkatan kualitas dan efisiensi secara keseluruhan. Selanjutnya, alur dan proses bisnis. Berikut ini adalah tabel alur proses bisnis yang sesuai dengan sistem pelayanan nasi Padang yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama adalah pemasaran. Aktornya tim pemasaran, mengelola media sosial untuk pempromosian. Selanjutnya, pemilihan pesanan. Selanjutnya, yang ketiga, penerimaan pesanan. Aktornya karyawan rumah makan Padang, aktivitas menerima pesanan pelanggan. Yang keempat, pemrosesan pesanan pelanggan. Aktornya karyawan rumah makan Padang, membuat pesanan dari pelanggan. Yang kelima, pengantaran pesanan, karyawan rumah makan Padang, memberikan pesanan kepada pelanggan. Yang keenam, mengonsumsi makanan. Aktornya pelanggan, menikmati hidangan yang telah disajikan. Yang ketujuh, pembayaran dengan pesanan makanan atau minuman yang dipilih. Yang terakhir, pemilihan sistem QRIS atau cash. Selanjutnya, BPR yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fatih. Selanjutnya adalah BPR. Kondisi saya akan membahas mulai dari kondisi saya saat ini, yaitu as is proses. Yang pertama dimulai dari pemasaran. Mengelola media sosial untuk mempromosikan bisnis dan pesanan catering. Kedua, pemilihan pesanan. Pelanggan memilih pesanan yang
tersedia secara prasmanan. Ketiga, dengan cara mengatakan pada karyawan dan pesanan akan segera diproses. Sampai pada pemilihan sistem pembayaran, pelanggan dapat memilih dengan apa pembayaran akan dilakukan. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi kelemahan. Kelemahannya ada 4. Dimulai dari yang pertama adalah antrian yang panjang. Yang ini dan yang lama. Ketiga, minuman yang dipesan. Perancangan proses to be proses. Dimulai dari pemasaran yang tetap sama. Bisnis dan pesanan catering. Pilihan yang juga tetap sama. Pelanggan membeli pesanan yang tersedia secara prasmanan. Membuat nota untuk menuliskan pesanan pelanggan dan nomor meja agar tidak mau menyajikan hidangan kepada pelanggan. Dan karyawan yang sebelumnya bertugas pada bagian penerimaan pesanan pindah pada dapur untuk membantu karyawan lainnya memproses makanan. Yang kedua yang kita ganti adalah pemrosesan pesanan. Dengan bertambahnya karyawan pada bagian dapur akan memungkinkan untuk menyiapkan pesanan dengan lebih cepat. Yang keenam yang kita ganti adalah mengonsumsi makanan yang telah disajikan. Desain interior yang nyaman, kebersihan yang terjaga, fasilitas yang lengkap demi menjaga kenyamanan pelanggan saat sedang menikmati makanan. Dan juga menikmati pesanan atau hidangan yang telah disajikan. Sisanya adalah tetap sama. Selanjutnya adalah hasil yang diharapkan, yaitu mengurangi angka antrian yang panjang, mengurangi kesalahan penyajian, pemrosesan pesanan yang akan lebih cepat. Keempat, yaitu terakhir, meningkatkan kenyamanan pelanggan saat sedang makan. Manfaatnya adalah fokus pada pelanggan, yaitu semua proses bisnis dirancang dengan tujuan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Kesimpulannya adalah engineering proses bisnis rumah makan Padang adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlangsungan bisnis dengan merubah pendapat dan menambahkan beberapa hal yang tepat, efisien, dan fokus pada pelanggan. Rumah makan Padang dapat tumbuh dan berkembang. Materi selanjutnya adalah YRD yang akan dibahas oleh Faktornya itu entity, atribut, tipe data, dan deskripsi. Dalam hal tersebut, kita bisa melihat di sini ada pelanggan, kemudian pesanan, menu, transaksi, dan tim pemasaran yang dimana mempunyai atribut dan tipe data masing-masing. Lanjut ke bagian E, ada arsitektur aplikasi, yang dimana di sini kita bisa melihat dalam arsitektur aplikasi ada yang namanya sistem manajemen pesanan, yaitu fungsinya mencatat dan mengelola pesanan dari pelanggan secara normal, maksud saya manual maupun otomatis. Kemudian ada subaplikasi atau fitur, kemudian ada deskripsi, dan sampai pada yang kedua itu sistem pembayaran yang berfungsi sebagai mengelola transaksi pembayaran pelanggan. Lanjut, subaplikasi yang akan dikembangkan. Pertama, sistem antrian digital, kemudian yang kedua sistem notifikasi pesanan. Di mana pada sistem antrian digital tersebut berfungsi mengurangi antrian panjang dengan memberikan nomor urut secara otomatis. Dan yang kedua, fungsi dari sistem notifikasi pesanan itu bisa dikatakan sebagai mengonfirmasi pelanggan ketika pesanan mereka siap. Lanjut pada materi sub-aplikasi dan fitur aplikasinya, yang dimana mempunyai masing-masing aktor tersebut, dan sampai pada portofolio aplikasi, yang dimana di portofolio tersebut kita bisa menemukan
kategori McFarlane, subaplikasi dan keterangan yang pada aktornya masing-masing memiliki deskripsi dan bagian di bidang tersebut. Mungkin Bapak cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan maafnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.